Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu, Pasda Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang saya hormati, terkait dengan beberapa pertanyaan secara japri menanyakan informasi bentuk laporan Pasda di kabupaten yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasih Tendik pada saat penutupan, bahwa masing-masing Pasda harus membuat laporan, maka kami mencoba untuk berinisiasi membuat format laporan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Laporan ini sengaja kami bikin untuk memudahkan Bapak Ibu. Dalam format ini sengaja kami bikin untuk memudahkan Bapak Ibu membuat sebuah laporan. Adapun laporan itu terdiri dari yang pertama adalah identitas. Nah, identitas ini ditulis nama Bapak Ibu nanti siapa. Misalkan namanya DRA Umi Kulsum. Kemudian statusnya apakah PNS atau bukan. Kalau misalkan PNS tinggal ditulis PNS. Kalau bukan berarti tinggal ditulis non PNS. Nah, NIP ini Bapak Ibu isi, kalau yang berstatus PNS isi NIP, sedangkan yang berstatus non PNS diisi dengan NUPTK. Misalkan kita tulis NIP 1968, misalkan 07 08 2000 3031003 misal. Sedangkan pada kolom ini Pasda, kita tulis Pasda Mapel atau Pasda Pengawas. Kalau misalkan Pasda Mapel tulis oleh Bapak Ibu Pasda Mapel Matematika. Kalau misalkan Pasda Pengawas tinggal Bapak Ibu tulis misalkan Pasda Pengawas. Nah, setelah selesai itu Bapak Ibu tulis, lanjut berikutnya adalah asal kabupaten kota dan kabupaten Garut. Kemudian jenjang, nah, jenjang Bapak Ibu Pasda itu jenjang apa? Jenjang MI atau jenjang MTS atau jenjang MA. Setelah selesai baru masuk ke B, kegiatan. Nah, tanggal pelatihan Bapak Ibu tulis, misalkan kemarin yang sudah melakukan kegiatan pelatihan tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021. Tempat pelatihannya di mana Bapak Ibu tulis, misalkan di Hotel Grand Cokro, Bandung. Nah, surat tugasnya dari mana? Ketika Bapak Ibu mengikuti, misalkan dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Garut. Kemudian nomor surat tugasnya oleh Bapak Ibu tulis, silakan di surat tugas itu ada nomor, misalkan nomornya 12 garis miring bla 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 bla. Gitu. Kita lanjut. Jumlah sesi. Nah, pada kegiatan pelatihan itu ada berapa sesi dari awal sampai akhir. Bisa Bapak Ibu lihat di jadwal. Misalkan di situ tertulis ada 15 sesi. 15 sesi misalkan. Apa saja materi yang saudara pelajari? Nah, oleh Bapak Ibu tulis. Pertama adalah yang terkait dengan kebijakan GTK, kebijakan GTK tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terus yang kedua, Bapak Ibu masih ingat apa yang kedua materinya? Moderasi, toleransi keberagaman. Toleransi keberagaman. Terus yang ketiga, apalagi materinya?
pembelajaran aktif. Terus apalagi yang keempat? Computational thinking. Computational thinking. 5 dan seterusnya, Bapak Ibu isi. Nah, kemudian yang ketujuh, apa manfaat materi pelatihan pasca ini? Apa manfaatnya menurut Bapak Ibu? Misalkan bermanfaat. Apa kira-kira manfaatnya? Itu punya makna adalah bermanfaat buat apa? Buat peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi guru dan wawasan pendidikan. Selanjutnya, jangan lupa Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelumnya subscribe terlebih dahulu. Kita lanjut. Apa sarana dan prasarana penunjang terhadap pelatihan ini? Apakah sarana penunjang terhadap pelatihan ini? Misalkan Bapak Ibu menjelaskan bahwa sarana penunjangnya adalah cukup baik. Sarana penunjang pelatihan sangat baik. Gitu. Kemudian Bapak Ibu jelaskan apakah fasilitator yang memberikan pelatihan cukup kompeten? Nah, tinggal disampaikan di sini. Seluruh fasilitator provinsi yang melatih sangat kompeten misalnya. Atau oleh Bapak Ibu boleh dijawab misalkan cukup kompeten. Cukup kompeten. Atau boleh juga Bapak Ibu menjawab kurang kompeten. Dan seterusnya, tergantung dari ketika Bapak Ibu di kelas diajar oleh fasilitator provinsi itu dilatih. Kemudian jelaskan kesulitan apa yang saudara alami dalam mengikuti pelatihan ini. Selama kegiatan pelatihan itu, apakah Bapak Ibu ada kesulitan atau tidak? Kalau misalkan ada, ceritakan. Misalkan kesulitan yang dialami adalah ketika melaksanakan diskusi terkait dengan mendesain pembelajaran atau yang lainnya. Terserah Bapak Ibu sesuai dengan kesulitan yang pernah oleh Bapak Ibu alami ketika melakukan pelatihan. Boleh jadi misalkan kesulitannya bukan seperti ini. Misalkan kesulitan Bapak Ibu yang dialami adalah kesulitan melakukan adaptasi baru karena materinya baru, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah apakah pelatihan ini punya dampak positif? Jika ada, jelaskan. Kalau misalkan Bapak Ibu memiliki nilai bahwa pelatihan ini memiliki dampak positif, tulis pelatihan ini memiliki dampak positif, terutama dalam peningkatan kompetensi sebagai guru, yaitu aspek kompetensi pedagogik dan profesional. Kira-kira seperti itu kalau misalkan Bapak Ibu ingin menjawab.
peningkatan kompetensi dampaknya terhadap apa, yaitu kompetensi pedagogi dan profesional. Apa yang akan saudara lakukan setelah mengikuti pelatihan ini? Oleh Bapak Ibu bisa dijawab, silakan. Apa kira-kira yang harus dilakukan setelah mengikuti pelatihan ini? Misalkan kami akan melakukan diseminasi terkait pelatihan ini di tingkat daerah, khususnya di Pokja MGMP itu MGMP atau KKM atau mungkin di Pokjawas. Sederhananya seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu perlu dengan kalimat yang lain yang panjang, silakan, terserah. Itu sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu masing-masing. Kira-kira apa yang ingin dilakukan setelah kegiatan pelatihan ini dilaksanakan. Berikan saran untuk panitia. Apa saran untuk panitia? Kira-kira perbaikannya untuk panitia, misalkan. Apa sarannya? Misalkan panitia mohon diberi toleransi bagi peserta yang terlambat, absen. Misalkan seperti itu. Terus kira-kira apa saran untuk fasilitator? Misalkan saran untuk fasilitator yang melatih Bapak Ibu. Fasilitator. Fasilitator. Misalkan diharapkan bisa lebih kompak dalam menyampaikan materi secara bersama. Kita diharapkan bisa lebih kompak dalam menyampaikan materi secara bersama. Atau apalagi misalkan fasilitator diharapkan bisa memperhatikan waktu terkait dengan penyelesaian tugas-tugas peserta. Dan lain-lain. Nah, bagaimana untuk pemangku kepentingan? Siapa pemangku kepentingan itu? Pembuatan itu adalah untuk Kemenag pusat maupun di provinsi maupun daerah, terserah salah satu saja. Misalkan untuk pemangku kepentingan apa sarannya? Dimohon kepada seluruh jajaran birokrasi di Kementerian Kemenag, singkat aja dulu, Kemenag, untuk senantiasa mengawal dan memonitoring
mengawal dan memonitoring kegiatan program PKP di tingkat daerah. Nah, misalkan seperti itu. Dan itu terserah Bapak Ibu mau memberikan sarannya seperti apa. Nah, setelah selesai itu, oleh Bapak Ibu tulis titik mangsanya kabupaten mana, tanggal-tanggal berapa, bulan Oktober, Pasda mapel apa, tanda tangan, kasih nama, selesai. Terus kemudian dibuat dalam bentuk Word atau dalam bentuk PDF, silakan. Dan Bapak Ibu nanti jangan lupa dikirimnya kemana, dikoordinasikan saja dengan melalui lewat kasih penmatnya masing-masing. Nanti kasih penmatnya bisa menyampaikan ke tingkat provinsi. Itu barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.